Siang bos-bosku semua, apa kabar hari ini? Senang berjumpa lagi dengan saya bosku di sini. Oke. Sebelum saya lebih lanjut ke pembahasan kita untuk laga nanti malam, di mana laga kemarin kita lebih bermain ke over under ya bosku, karena pasaran handicap yang dikasih itu cukup ngeri-ngeri juga ya ke bosku kalau kita bermain di handicap di laga kemarin. Oke. Jadi kemarin itu saya lebih bermain di over under dan sangat disayangkan di sini kita dua laga kita tumbang ya bosku. Oke. Pertama laga kita di seri Tiraspol ya bosku, saya perkirakan seri Tiraspol ini bisa mencetak satu gol. Ternyata seri Tiraspol ini tidak bisa membobol pertahanan dari MU ya bosku. Di sini kita tumbang satu, dan jangan sayangkan sini Feyenoord itu kemarin barbar banget ya bosku. Yang saya perkirakan emang ini Strumgas ini agak sulit bisa mencetak gol, tapi tidak banyak Feyenoord bisa membobol pertahanan dari Strumgas ya bosku. Paling ya ini ada 2 gol, tapi di sini Feyenoord malah bisa membobol 6 gol ya bosku di bermain di kandang. Jadi sangat sayangkan dua match kita ini tumbang. Oke. Jadi mohon maaf buat bos-bosku semua. Mudah-mudahan di laga nanti malam kita bisa lebih baik lagi ya bosku. Oke. Dimana AS Roma sama Feyenoord ini emang kemarin itu harus wajib menang ya bosku, tapi karena pasarannya itu agak handicapnya itu agak ngeri-ngeri sedap, jadi saya lebih bermain di over under. Oke. Jadi kita lupakan aja laga kemarin, dan di sini saya sudah siapkan untuk laga tim malam ada 5 pertandingan. Mudah-mudahan nanti ada referensi atau pertimbangan yang saya berikan bisa bos-bosku sebagai acuan atau pertimbangan untuk laga nanti malam. Oke. Dan di sini saya akan lanjut bahas laga yang pertama itu dari Bundesliga Jerman, di mana sini ada Mainz yang berhadapan dengan Hertha Berlin ya bosku. Kalau kita lihat dari segi line up sini emang ada 5 pemain ya bosku dari Hertha Berlin yang bakalan absen untuk laga nanti malam, dan 2 pemain yang sudah dipastikan dari Mainz yang bakalan tidak tampil. Kalau kita lihat dari standing klasemen sementara sini Hertha Berlin yang menempati peringkat 15 ya bosku, dan sini Mainz yang berada di peringkat 6. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari standing klasemen sementara sini Mainz emang lebih mendominasi atau lebih diunggulkan ya bosku, karena kalau juga kita lihat sini pertahanan dari masing-masing dua klub ini agak buyar juga ya bosku, pertahanannya agak kurang bagus. Dan kalau juga kita lihat dari pasaran handicap dan over under ini mengarah ke Mainz bisa mengantongi kemenangan untuk laga nanti malam ya bosku. Jadi kalau kita lihat memang dari laga head-to-head yang lebih mendominasi jalannya pertandingan. Oke, jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, bos-bosku bisa pegang Mainz di handicap setengah atau bisa bermain di over 2/4 untuk laga nanti malam. Oke. Jika ada smart feeling bisa digas, jika kurang bisa di skip. Dan next kita lanjut ke laga kita yang kedua. Menurut versi gua di sini saya ada di Liga Italia Serie A, di mana sini ada tuan rumah Salernitana yang menjamu Lecce untuk laga nanti malam ya bosku. Kalau kita lihat emang dari segi line-up sini Salernitana agak kurang mendukung ya bosku, dan kalau kita juga lihat dari 5 laga terakhir Salernitana ini dia hanya mengantongi 1 kali kemenangan dan 4 laga sisa dengan hasil imbang ya bosku. Kalau kita lihat performanya Lecce sini, Lecce agak kurang bagus ya bosku performanya dalam 5 laga terakhir, tapi kalau kita lihat dari laga head to head sini Lecce lebih mendominasi jalannya pertandingan. Oke. Jadi kalau kita lihat dari standing klasemen sementara di Liga Italia Serie A, dua klub ini emang lagi berada di performa yang kurang bagus. Lecce yang menempati peringkat 17 dan sedangkan Salernitana yang menempati peringkat 9. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari laga head to head dan setelah saya analisa kekuatan dua klub ini ya bosku, laga nanti malam paling enak untuk laga nanti malam ini pegang Salernitana. Oke. Saya rasa Salernitana ini bakalan tidak tumbang bermain di kandang. Jadi bos-bosku bisa pegang Salernitana di laga netral 0-0 atau bisa bermain di over 2 untuk laga nanti malam. Oke. Dan next kita lanjut ke laga kita yang ketiga. Di sini saya pergi ke Liga Spanyol, di mana sini ada Real Valladolid berhadapan dengan Cadiz CF ya bosku untuk laga nanti malam.
Kalau kita lihat emang dari segi line up ada total 5 pemain dari dua klub ini yang bakalan absen untuk laga tim malam. Dan kalau kita lihat performanya Cadiz, di sini Cadiz yang berhadapan dengan tim-tim yang cukup keras ya bosku. Di 5 laga terakhirnya itu Cadiz menelan 5 kali kekalahan. Dan kalau kita juga lihat Valladolid ini juga lagi berada di performa yang kurang bagus atau tersiak-siak dalam 5 laga terakhirnya. Dan kalau kita lihat dari laga head to head emang dua klub ini kita bisa bilang cukup seimbang. Jadi kalau kita lihat dari pasar handicap dan over under untuk laga nanti malam ya bosku, di sini saya menyarankan bosku untuk laga nanti malam ya bosku lebih bermain di under kalau menurut analisa saya bosku, karena produktivitas dua klub ini juga agak kurang bagus. Oke, jadi bosku bisa pegang laga nanti malam ini Real Valladolid di laga netral 0-0 atau gak bisa bermain di under 2,5 untuk laga nanti malam. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang keempat. Di sini saya pergi ke Liga Inggris, di mana ada tuan rumah Aston Villa yang menyambut Southampton untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat emang dari segi standing klasemen sementara ya bosku di Liga Inggris, dua klub ini lagi berada di performa yang kurang bagus ya bosku. Nah, jadi kalau kita lihat dari 5 laga terakhir perjalanan dua klub ini masing-masing, dua klub ini lagi tersiak-siak ya bosku performanya. Dan kalau kita juga lihat dari laga head to head, emang kita bisa bilang dua klub ini cukup seimbang. Oke, jadi kalau kita lihat emang dari pasaran handicap dan over under ini mengarah ke laga di malam ini Aston Villa bisa mengantongi kemenangan ya bosku. Kemungkinan Aston Villa ini menang tipis untuk laga nanti malam, mungkin aja dengan selisih 1 gol. Jadi bosku bisa pegang laga nanti malam ini Aston Villa di laga netral 0-0 atau gak bisa bermain di over 2/4. Perkiraan laga ini bakalan terjadi 3 gol, itu dengan skor 2-1 dimenangkan oleh Aston Villa. Oke. Dan di laga kita yang terakhir atau kelima menurut versi gua, di sini saya ada di laganya Nottingham yang berhadapan dengan Fulham. Oke, kalau kita lihat emang dari standing klasemen sementara di sini Fulham yang menempati peringkat 10, sedangkan Nottingham yang lagi berada di peringkat 19. Oke. Nah, kalau kita lihat ya bosku, emang Nottingham ini agak sulit mengembangkan permainannya ya bosku. Itu dia sudah kebobolan 14 gol dalam 7 laga terakhir. Kalau kita lihat performa Nottingham ya bosku bermain di kandang ini, rata-rata dia ya bisa mencetak gol ya bosku. Oke, jadi kalau kita lihat dari performanya yang bermain di kandang ya bosku, rata-rata ini Nottingham bisa mencetak 1 gol, 2 gol. Dan kalau kita lihat dari laga head to head, Fulham ini lebih mendominasi. Jadi bosku bisa pegang laga nanti malam ini ya, Fulham di nahan 1/4 atau bisa bermain di under 3. Oke, untuk over under di sini saya masih pantau ya bosku. Oke, untuk laga nanti malam ini saya masih pantau perkembangannya untuk over undernya. Oke, sementara sini saya bermain di under 3 dulu ya bosku, dan pegang Fulham di nahan 1/4. Saya rasa Fulham bakalan tidak imbang untuk laga nanti malam. Oke. Dan sekian prediksi yang saya sudah bahas untuk laga nanti malam ini. Sudah ada 5 pertandingan yang saya bahas. Ambil yang sehati, yang kurang bisa di skip. Thank you for watching. Sampai jumpa di next video berikutnya. See you and